Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah sebuah agama yang dibangun di atas prinsip-prinsip dasar. Kenapa? Prinsip dasar. Dan prinsip-prinsip dasar itu sudah diyakini oleh kaum muslimin ribuan tahun. Sudah diyakini oleh kaum muslimin ribuan tahun. Kenapa mereka meyakini prinsip-prinsip tersebut? Karena memiliki landasan yang sangat kuat. Punya apa? Landasan yang sangat kuat. Dan landasan itu ada yang sifatnya naqli dan ada yang sifatnya aqli. Jadi wonten landasan apa? Naqli, wonten landasan apa? Aqli. Apa bedanya naqli sama apa? Aqli. Naqli niku nggih Al-Qur'an. Naqli itu ya hadis. Naqli yo ijma. Ya. Itu namanya dalil apa? Naqli. Jadi landasan prinsip-prinsip dasar itu adalah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi prinsip-prinsip dasar itu diyakini oleh kaum muslimin karena landasannya kuat. Baik itu landasan napa? Naqli maupun landasan akli. Akli itu diambil dari kata akal. Napa? Akal. Jadi akal sehat bisa menerima itu. Karena mudah untuk dibuktikan dalam akal napa? Sehat. Jadi Islam itu punya napa? Prinsip-prinsip dasar.
Belakangan ini upaya untuk merusak prinsip itu, bahkan upaya untuk menghancurkan, itu sangat gencar. Upaya untuk merusak dan menghancurkan prinsip-prinsip dasar itu sangat gencar. Tulisan-tulisan, podcast-podcast, cuplikan-cuplikan video, buku-buku, artikel-artikel disebar dengan sekian banyak cara, apalagi di media sosial. Dan yang amat disayangkan, ternyata sebagian dari kaum muslimin yang membaca buku itu, yang ngelihat podcast itu, kok bisa terpengaruh? Kok bisa jadi ragu dengan prinsip dasar yang sudah diyakini ribuan tahun, argumennya nggak bisa terbantahkan, karena bukan hanya dilandasi dalil Al-Quran, hadis dan ijma', tapi juga dilandasi dalil akal. Kok bisa mereka terpengaruh? Fenomena tidak sedikitnya umat Islam yang terpengaruh dengan upaya-upaya yang tadi saya sebutkan, itu menunjukkan bahwa memang pengetahuan agama banyak umat Islam itu masih sangat minim. Wong sesuatu yang bisa diterima dengan mudah kok mulai diragukan. Itu tandanya jarang ngaji. Nek ngaji golete sing lucu. Akhirnya jadi stand up komedi. Ustadz saingan karo stand up komedi. Dan salah satu prinsip yang mulai dihancurkan adalah prinsip meyakini adanya Allah. Meyakini adanya apa? Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prinsip yang sangat dasar sekali. Seharusnya anak TK pun ngerti, bahkan bukan anak-anak TK, anak PAUD harusnya ngerti. Karena sangat mudah diterima oleh akal sehat. Tapi anehnya malah tidak sedikit orang yang mentereng gelarnya, profesor, doktor, itu malah ragu dengan adanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Kok aneh ada orang yang katanya akademisi, katanya cerdas, katanya IQ-nya tinggi, hanya untuk memahami adanya Allah saja gak bisa. Itu aneh. Ada seorang ulama besar, wafat tahun 150 Hijriah. Tahun pinten? 150 Hijriah. Berarti sudah lama atau belum? Sudah. Sekarang 1440.
446 Hijriah. Berarti sudah sekian ratus tahun yang lalu. Dikenal dengan julukan Imam Abu Hanifah. Sinten? Imam Abu Hanifah. Pernah diajak debat. Diajak apa? Debat. Sama orang yang nggak percaya adanya Allah. Nggak percaya adanya pencipta alam semesta. Nggak percaya adanya pengatur alam semesta. Nggak percaya. Dilayani. Sama siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Beliau Imam Abu Hanifah memulai debatnya itu dengan sebuah pertanyaan. Saya akan bertanya kepada kalian tentang sebuah kejadian. Saya ingin mendengar jawaban dari kalian. Apakah kalian percaya dengan kejadian itu atau tidak? Apakah kalian bisa menerima dengan akal kalian bahwa itu peristiwa terjadi? Apa peristiwa tersebut? Konon. Apa? Konon. Di sungai Dijlah. Sungai Dijlah itu salah satu sungai yang ada di kota Baghdad. Carane wong Purbalingga yang dian kali Kelawing dia. Sungai apa tadi? Dijlah. Dijlah. Sungai di kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Irak. Konon tadi sebelum saya berangkat ke sini, di Sungai Dijlah itu ada perahu. Ada apa? Perahu. Perahu ini nggak ada orang di atasnya. Tahu-tahu perahu itu minggir, mengangkat muatan macam-macam ke dalam perahu tersebut. Ada sayur, ada apa lagi? Beras, ada buah, semacam-macam. Ujuk-ujuk apa? Berpindah kemana? Perahu tersebut. Setelah full apa? Full muatan. Terus perahu itu berjalan sendiri. Sampai kemana? Sampai ke tepi yang satunya. Misalnya dari sana mana? Utara ya. Dari utara, dari sisi utara. Barang-barang masuk. Nggak ada isinya, nggak ada orangnya. Terus jalan sendiri, nggak ada orangnya, sampai ke sisi selatan, terus nurunkan barang itu sendiri, nggak ada orang. Siapa yang cerita? Imam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan cerita itu pengen mengetahui respon dari lawan debatnya yang nggak percaya adanya Tuhan. Imam Abu Hanifah tanya, percaya nggak kalian dengan cerita tadi? Apa jawaban mereka? Ya nggak percaya, nggak mungkin, nggak masuk akal, mustahil ada perahu nggak ada orangnya, terus mindai barang dewe, mlaku dewe, ngedunakan barang dewe, orang mungkin. Hanya orang yang nggak waras saja yang percaya. Hanya orang nggak waras yang percaya. Terus Imam Abu Hanifah bertanya, langit, bumi, bulan, bintang, tetumbuhan, gunung-gunung, sungai, dibandingkan kapal, dibandingkan perahu, lebih rumit mana? Lebih rumit mana? Alam semesta. Perahu tadi itu lebih simpel.
Cuma nopo? Ngangkut barang, jalan, nurunin barang. Simple enggak? Simple. Kalau alam semesta ini simple apa rumit? Rumit banget. Matahari, bintang, bulan, galaksi, Bima Sakti, planet, Pluto. Itu kan rumit banget itu. Kok kalian nggak bisa menerima kapal yang simple tanpa adanya penumpang, tanpa adanya nahkoda? Kok kalian bisa menerima alam semesta yang serumit ini tanpa adanya pencipta dan pengatur? Dan kamu bilang tadi hanya orang yang tidak waras yang bisa menerima kapal jalan sendiri. Lah terus bagaimana dengan kewarasan orang yang mengatakan alam semesta tidak ada pencipta dan pengatur? Itu sangat gampang diterima oleh akal sehat. Tidak mungkin alam semesta yang begitu rumitnya, sistem yang begitu rapinya, ujuk-ujuk ada dan berjalan secara presisi tanpa ada yang ngatur. Tidak mungkin. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mungkin makhluk itu ujuk-ujuk ada? Atau memang makhluk itu menciptakan dirinya sendiri? Mana yang mungkin? Mana yang mungkin antara dua kemungkinan tadi? Makhluk ujuk-ujuk ada. Atau makhluk itu yang bikin dia sendiri? Mungkin? Yang mana yang mungkin? Dua-duanya nggak mungkin. Arti cuma sisa kemungkinan yang ketiga. Apa? Ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah. Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 35. Surat apa? At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka tiba-tiba ada? Twing? Humul khaliqun? Atau mereka yang bikin mereka sendiri? Udah gini aja nih. Ini apa? Pulpen. Jangan percaya pulpen ini ujuk-ujuk ada? Hah? Nggak percaya. Atau pulpen ini bikin dia sendiri? Singgawe siapa? Singgawe siapa? Ya ora tak jawab. Nyong singgawe. Percaya? Enggak. Pasti pulpen ini ada yang bikin. Yang bikin siapa? Manusia, pabrik. Pabrik apa? Pulpen. Pabrik itu ya mesti ada karyawannya, ada orang. Pulpen sama kita, manusia. Lebih rumit mana? Lebih rumit manusia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak merenungi tubuh kalian sendiri? Ini Allah sampaikan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian enggak mikirin, enggak merenungi, enggak meresapi tubuh kalian sendiri? Ketika kita merenungi tubuh kita sendiri, kok bisa kita punya sistem yang begitu teliti, begitu detil, begitu presisi? Kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tubuh manusia ini ada yang bikin. Siapa yang bikin? Bapak Ibu? Bukan? Bukan Bapak Ibu? Kok bisa? Bukan ya.
Buktinya ada suami istri nggak punya anak. Betul? Betul. Maka yang bikin bukan bapak ibu. Yang bikin adalah Allah. Emang dari cairan berubah menjadi nopo? Segumpal daging berubah menjadi segumpal darah dari apa namanya? Cairan terus menjadi segumpal darah, terus menjadi segumpal daging, terus mulai tumbuh organnya. Emang siapa yang bikin organ-organ itu? Bapak kek? Apa ibu nek? Enggak. Ibunya itu makan, terus sama Allah Azza wa Jalla makanan itu digunakan untuk membuat perubahan-perubahan tadi. Di dalam tubuh kita itu sistemnya rumitnya luar biasa. Detailnya luar biasa. Manusia itu supaya bertahan hidup dia butuh apa? Makan. Ada berapa sistem makanan itu supaya bisa berubah menjadi energi? Ada berapa sistem? Banyak banget. Sebelum masuk, ketika masuk di mulut, ketika masuk ke perut, ketika keluar sisanya, itu berapa sistem? Coba sekarang ketika kita akan makan, sebelum makan itu, untuk memilih makanan, apa saja yang bekerja? Mata, terus otak, terus hidung. Hidung singgung apa? Oh, wis mabuk borong itu ya. Terus apa lagi? Tangan pakai nggak? Makan. Cuma untuk ambil tok? Enggak, untuk ngerasain. Kita ini wis pliket. Iya toh? Pliketnya bukan pliket nangka, tapi segat ini wis mandana apa? Itu kan sudah. Kayaknya apa? Sudah basi. Masih dikonfirmasi oleh apa? Oleh hidung. Iya, yang bone orang enak. Urung yakin. Didilat, kecut ini. Gak jadi. Itu sistem itu. Siapa yang bikin sistem itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lewat sistem, ya sudah di screening sama tangan, di screening sama apa tadi? Hidung, screening sama mata. Otaknya juga ikut nge-screening. Masuk, oke, masuk. Ketika di mulut, ada sistem di situ. Sistem apa? Sistem rasa. Wah, pedes banget. Langsung dia apa? Dimuntahkan. Atau pahit banget, dimuntahkan. Atau asin banget. Sistem di dalam mulut kita. Dan bukan hanya rasa, tapi di situ juga ada enzim di dalam mulut kita. Yang itu kemudian bercampur dengan makanannya, sehingga ketika dikunyah dengan baik, orang leb. Maka kemudian makanan itu bercampur dengan enzim yang nanti akan memudahkan makanan tersebut untuk dicerna oleh lambung kita. Ketika kita mengunyah, di situ ada kerja gigi, ada kerja lidah. Yang kerjanya lidah nopo? Si pada madang apa orang? Lidah kerjanya apa? Bolak-balik, merasakan bolak-balik makanan itu. Gigi juga sama Allah dibikin macam-macam. Ada yang tugasnya nyobek, ada yang tugasnya bebek, ya, mengunyah. Kan daging disobek sama
taring. Ya. Nasi dikunyah sama geraham. Kemudian dibolak-balik sama lidah. Supaya akan ketahuan kalau benda asing ikut masuk. Apa contohnya? Hah? Kerikil. Subhanallah. Jenengan pernah enggak ngunyah nasi ada kerikilnya? Kerikilnya melebu. Pernah? Pernah? Maksudnya pernah sampai ditelan gitu? Enggak. Pasti terdeteksi. Padahal kerikilnya semenek? Enggak. Kerikilnya cuma kecil. Sebesar kacang hijau. Apa sebesar kacang polong? Enggak, kacang hijau kecil banget. Kok bisa terdeteksi? Itu sistem. Oke. Masuk lewat kerongkongan. Terus diapain? Masuk ke lambung. Dicerna oleh lambung. Dipisah-pisahkan dari bahan makanan yang macam-macam. Menungsa pengen apa-apa di pangan. Aspal ya jimplok. Sahabat gue sing korupsi aspal. Ada mendoan, ada apa? Ada sayur, ada buah, ada nasi. Diolah semuanya. Kemudian diambil sarinya. Ada yang buat darah. Ada yang disalurkan ke otak. Ada yang buat pertumbuhan daging. Ada yang buat kulit. Ada yang buat macam-macam. Saya tanya sama jenengan. Dari makanan yang kita makan itu jenengan tahu mana yang jadi daging, mana yang jadi darah, mana yang jadi tahu? Enggak tahu. Ngerti nek? Leb-leb. Taunya makan. Ada sistem. Sistem itu enggak mungkin ujuk-ujuk ada. Bahkan sistem ini dibandingkan sistem robot lebih rumit mana? Manusia. Robot itu katanya sekarang sudah ada penemuan robot yang paling mirip manusia. Jajal kon ngopi jajal. Apa jadinya? Ya rusak kok. Robot kon ngopi, apa maneh kon mangan? Mendoan. Ora mungkin. Sistem di luar tubuh, sistem di mulut, sistem di lambung. Masih ada sistem yang lain? Ada. Sistem apa? Mengeluarkan sisa. Coba kalau nggak dikeluarkan sisanya gimana? Jadi penyakit. Itu kita baru ngomongin manusia dari sisi sistem yang terkait dengan makanan. Padahal manusia nggak melulu makanan. Ada juga nafas, ada juga berpikir, ada juga perasaan. Subhanallah. Kok bisa-bisanya ada manusia nggak percaya dengan adanya Allah. Padahal sistem yang ada di tubuhnya itu begitu rumit dan begitu presisi. Dan itu kita baru ngomongin tentang manusia. Emang tanda kekuasaan Allah cuma manusia? Enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada para manusia tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini. Alam semesta berarti nopo? Langit, bumi, pepohonan, gunung, hewan. Pokoknya yang bisa kita lihat lah. Sekeliling kita. Fil afaqi. Di sekitar mereka. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal
ardi kaifa sutihat. Ada langit, ada bumi, ada onta, ada gunung, ada laut. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada para manusia tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Tadi sudah kita singgung ya. Supaya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Supaya mereka paham. Supaya mereka ngerti bahwa Allah itu benar-benar ada. Coba sekarang sistem tata surya kita. Ada matahari, ada apa? Bintang, ada bulan. Bagaimana sistem itu berjalan di dalam orbitnya dengan begitu tepatnya. Matahari terbit di pagi hari, nanti naik lagi sampai ke pas di atas kepala kita waktu duhur. Terus habis itu bergeser sampai tenggelam lagi. Sistem matahari yang berjalan pada orbitnya itu berjalan tanpa kecepatan, tanpa kelambatan. Orang tahu apa? Orang tahu kecepatan, orang tahu kalonen. Gak pernah lebih cepat daripada yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak pernah lebih lambat dibandingkan yang sudah ditetapkan oleh Allah, untuk memastikan adanya pergantian siang dan malam, adanya pergantian musim. Berjalan begitu presisinya berapa tahun? Bintang tahun. Miliaran tahun. Berjalan begitu saja nggak ada yang ngatur, mustahil, tidak mungkin. Ya. Punya jam jenengan? Punya. Sok melambat apa ora? Hah? Sok. Ora kurang lambat, malah mati. Nek wis mati pirang wulan gue dicorakan. Alam semesta ini subhanallah. Sistemnya sangat teliti, sangat presisi, sangat rumit. Dan ingat, langit, bumi, matahari, bulan, gunung, semuanya menjalankan sistem itu karena mereka nurut sama Allah. Buktinya nurut apa? Buktinya akan datang suatu hari mereka akan menyalahi sistem tersebut dengan perintah Allah. Itulah yang akan dibahas dalam surat At-Takwir. Kelanjutan dari surat apa? Al-Infitar. Kan udah selesai nggih? Nanti kita akan bahas surat At-Takwir. Allah bercerita di dalam surat At-Takwir, "Idza syamsu kuwirat." Apabila langit digulung. Gulung awake dewek? Ya enggak lah. Pasti ada yang gulung. Siapa? Yang bikin langit. Maaf, kok langit? Maaf. Matahari, maaf. Idza syamsu kuwirat. Apabila kok langit lagi? Apabila matahari digulung. Siapa yang gulung? Allah. Gak mungkin matahari gulung awake dewek. Gimana? Digulung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya terbit, yang awalnya mataharinya sinarnya terang, panasnya luar biasa. Tahu-tahu sama Allah azza wa jalla digulung, dimatikan cahayanya, dipadamkan sama Allah. Tak cukup sampai di situ. Nanti kita akan kaji. Dijatuhkan sama Allah subhanahu wa ta'ala.
digulung, dipadamkan, dijatuhkan. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan tak beraturan. Tak nopo? Beraturan. Jadi bukan jatuh diatur gini, enggak. Yang sebelumnya teratur begitu rapi, nanti ketika hari kiamat Allah perintahkan untuk bintang-bintang itu agar berjatuhan, berserakan kemana-mana, ke muka bumi. Langit sistemnya hancur. Setelah Allah menceritakan tentang langit, Allah pindah ke bumi. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Terus apa? Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung dibikin sama Allah Azza wa Jalla bisa berjalan. Mana ada gunung berjalan? Pernah lihat sekarang gunung berjalan? Enggak. Paling cuma jeblok. Berjalan seperti kapas. Kal'ihnil manfush. Seperti kapas yang berterbangan. Subhanallah, gunung selamat ujuk-ujuk apa? Mabur ke bumi jujur. Hancur bumi. Kenapa? Karena gunung pasaknya bumi. Wal jibala autada. Gunung itu adalah pasaknya. Begitu gunungnya dicabut, hancur bumi. Siapa yang nyuruh itu? Allah. Wa idzal jibalu suyirat, terus wa idzal isyaru uttilat. Hewan-hewan yang gemuk-gemuk, yang ginuk-ginuk, yang lagi hamil tua, ditinggalin sama yang punya. Nggak ada itu. Sekarang nggak ada. Wong rezeki nomplok kok ditinggal. Tapi di hari kiamat sistem itu berubah. Dan itu adalah sistem yang diinginkan oleh sinten? Allah. Maka kalau ada orang enggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah menolak sesuatu yang seharusnya tidak bisa ditolak. Karena didukung dengan dalil napa? Nakli sama dalil akli. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, mohon berkenan untuk mendoakan salah seorang jamaah kita yang sedang sakit, habis dioperasi 2 kali tapi belum pulih juga, yaitu Ibu Sami'ah, jamaah pengajian kita di Curgecang. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Sami'ah anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.